Lalu kemudian setelah itu pertama kali saya bekerja sebagai wartawan di Harian Prioritas Pak Surya Paloh di Gondang Dia. Saya baru mampu di rumah tipe 3L tadi. Dan saya juga yakin kawan-kawan wartawan di sini sudah memiliki rumah. Karena bagi kita, begitu kita selesai kuliah, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mendapatkan selain sandang, papan. Walaupun itu tanggung jawab negara, tapi kita harus mengusahakan dahulu dari usaha-usaha kita, dari kerja-kerja kita. Nah, kemudian dalam jangka waktu saya mampu mengumpulkan uang, baru beli yang lumayan 36, pindah ke Cibubur. Artinya apa? Saya jelas. Artinya semua orang butuh rumah, butuh perumahan yang terjangkau dari kondisinya pada saat itu. Jangan bicara sekarang, bicara bahwa semua pasti sudah mampu membeli yang tipe 1000-2000. Tapi bagi generasi muda seperti saya, mulai dari tikar, rumah kontrakan, kos-kosan, kemudian bekerja sebagai wartawan, membeli tipe 3L, 36 dan seterusnya, itu semua berjalan. Itulah yang namanya pertumbuhan kita. Artinya ada kebutuhan-kebutuhan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Umum tadi. Ada kebutuhan 15% lebih dari rakyat kita yang belum membutuhkan, yang belum memiliki rumah. Ya. Itulah makanya pemerintah membuat program pengadaan 1 juta rumah pada saat. Tapi memang antara cita-cita dan realitas selalu ada gap. Apalagi sekarang timbul pro kontra soal tapera. Nah, sebetulnya menurut saya ini perlu dilakukan dikaji kembali. Karena dibutuhkan sekarang adalah upaya meningkatkan kemampuan daya beli, meningkatkan pendapatan masyarakat, daya beli setiap rumah tangga. Bukan malah kemudian dipotong sehingga kemampuan mewujudkan kebutuhan realnya menjadi hilang sebagian. Karena apa? Karena dia tidak tahu akan manfaat dari apa uang yang dipotongnya itu dan kapan diwujudkannya. Sementara kebutuhan realnya tiap hari mereka butuhkan. Jadi itulah kira-kira intinya saya ingin mengatakan bahwa keberadaan saudara-saudara sangat penting bagi bangsa dan negara. Makanya nanti jangan sampai pulang dari sini karena sudah duduk di ruangan parlemen, kemudian mimpi untuk jadi anggota DPR. Itu tadi, itulah kesalahan banyak para pengusaha kita, termasuk pengusaha muda. Baru ngumpulin uang untung sedikit, tergiur menjadi anggota DPR. Tergiur menjadi anggota DPRD, tergiur menjadi bupati, wali kota, gubernur. Akhirnya apa? Akhirnya uangnya habis, lalu tidak bisa lagi memulai usaha karena semua labanya, utang dibangun untuk bangun rumah dipakai buat kampanye. Ayo ngaku. Nah ini November mau pilkada serentak, pendaftaran Agustus. Pikir lagi deh. Karena di politik itu, pertama, jangan memakai atau menggunakan aset untuk pinjam atau dijaminkan. Kedua, jangan meminjam uang atau menjual apartemen, jangan.
Kalau di politik itu bagusnya, idealnya adalah menggunakan uang yang tidak dipakai dari tabungan yang dikumpulkan jauh-jauh hari, sehingga kita tidak ketawa sendirian kalau kalah. Ya, gembiranya sama, happy, ketawa, cuma ketawa sendirian. Nah, ini contoh saja, beliau sudah mengumpulkan uang sebenarnya mampu, tapi karena dia lebih sayang sama bisnisnya, beliau tidak jadi maju. Saya yakin kalau beliau maju pasti jadi. Memang terjun ke politik itu lebih mudah daripada berinvestasi proyek yang lain. Lebih mudah balik modalnya menurut saya. Ya tentu dari jaringan. Jadi ketika masuk DPR, kita harus bangun jaringan. Selain membantu masyarakat yang kita wakili, kita membangun jaringan dari mitra-mitra kerja kita. Disitulah kalau kita punya penciuman bisnis, selain mampu melayani rakyat, kita mampu menangkap peluang. Sama dengan yang lain, tanpa boleh memakai privilege, tanpa boleh menerima suap atau kita menyuap untuk mendapatkan sesuatu atau menjual jabatan kita, menjual kewenangan jabatan kita. Tapi kita melihat peluang sebagai pengusaha boleh, kan usaha itu gampang. Apalagi formasi ada di parlemen, informasi pertama ya, mencari tempat yang orang menjual lebih murah, kita cari tempat orang yang mau